Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat semua di rumah? Ayah dan ibu serta adik atau kakak sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah kita masih bisa belajar dengan serius, dan kita pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya kita bisa belajar secara tatap muka seperti biasa. Oke, anak-anak. Alangkah indahnya pertemuan kita kali ini, kita awali dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar sebuah hukum bacaan di dalam ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan mad. Sekali lagi, hukum bacaan mad atau hukum bacaan panjang dalam membacanya, ya. Oke, kita lanjut ya anak-anakku sekalian. Tolong perhatikan semuanya, jangan tidak konsentrasi ya. Hukum mad atau ahkamul mad atau bacaan panjang di dalam ilmu tajwid itu dibagi dua ya. Yang pertama ada yang disebut dengan mad asli atau mad tabi'i ya. Mad asli atau mad tabi'i. Atau hukum mad yang ini disebut mad hukum bacaan panjang yang pokok. Yang pertama ada itu adalah mad tabi'i atau mad asli ya, yang aslinya, yang pertamanya, yang pokoknya itu adalah mad tabi'i. Yang kedua mad far'i. Nah, mad far'i ini mad yang punya cabangnya banyak. Ada 11 ya hukum bacaan mad far'i. Berarti hukum bacaan itu ada 12 dengan mad tabi'i. Mad far'i 11, mad tabi'i 1 ya. Oke. Jadi hukum mad tabi'i ini hukum bacaan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas sebagian-sebagian mad far'i ya. Perlu kalian ketahui bahwa hukum mad tabi'i atau mad asli di dalam Al-Quran merupakan hukum bacaan yang paling banyak kita temukan dalam ayat Al-Quran ya. Sekali lagi, hukum mad tabi'i ini paling banyak ditemukan di dalam ayat Al-Quran. Oke, kita lanjut dulu ya. Tolong perhatikan semuanya. Huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i sangat mudah diingat. Yang pertama yaitu huruf alif setelah, bukan telah ya, setelah harokat fathah. Sekali lagi, mad tabi'i itu hurufnya huruf alif setelah harokat fathah atau setelah syakal fathah. Apa contohnya? Contohnya di sini ada contoh ma. Jangan terlalu panjang. Ma tuh, 2 ketukan aja ya. Falamma ma idza qala tuh ya. Oke. Yang kedua, huruf wawu sukun atau wawu mati ya, setelah harokat domah. Oke, wawu sukun setelah harokat domah. Apa contohnya?
Contohnya di sini yaqulu, yu'minuna, yadkhuluna. Tuh, wawunya mati setelah doma. Yang ketiga, iya sukun setelah kasroh, bukan kasroh, ini salah nulis Pak Bik ya, kasroh. Contohnya alladzina alimun yuqimu tuh, ya setelah kasroh, coba perhatikan. Kemudian wawu setelah doma, alif setelah harkat fathah ya. Nah, dari ketiga huruf ini supaya kalian mudah ingatnya, ingat ya, awi ya, alif, wawu, iya. Tapi kalau menjawab harus lengkap hurufnya aja. Kalau ada berapa huruf mad tabi'i? Ada 3. Yang pertama alif setelah harakat fathah, wawu setelah doma, iya sukun setelah kasroh atau disingkat awi ya. Alif, wawu, iya. Nah, kita lanjutkan dulu. Di sini ada ketentuan yang harus kalian pahami. Yang pertama, di dalam mad tabi'i panjang bacaannya adalah 2 harokat atau 2 ketukan ya. Kola, bisa hitung jari aja kalian. Kola, yang penting 1 detik, 2 detik, 1 ketuk, 2 ketuk, nah gitu ya. Atau panjangnya 1 alif. Nah, jadi 2 harokat itu sama dengan 1 alif ya. 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Kecuali di akhir ayat. Nah, kalau di akhir ayat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i berubah menjadi mad far'i. Nah, kalau berhenti, nah misalkan kalau nggak berhenti dilanjutkan jadi mad tabi'i, yaitu berubah menjadi mad aridi sukun. Ya, panjangnya bisa lebih dari 2 harkat. Sekali lagi, hukum bacaan mad asli kalau di akhir ayat berubah menjadi mad far'i, yaitu mad arid disukun, panjangnya lebih dari 2 harkat atau lebih 1 alif. Dari berapa? 2 harokat, 2,5 harokat atau 1 alif setengah ya. Bisa sampai 5 ya. Oke, 5 harokat, 2 alif setengah. Kita lanjut dulu. Perhatikan sekarang ayat Al-Quran di bawah ini. Pak Opik akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Oke. Barakallahu azim. Baik ya anak-anak. Ya, nah kita bahas mana yang masuk mad tabi'i. Ya, nah di sini ya juga sama karena di situ ada patah yang berdiri itu menandakan alif ya. Ya berarti mad tabi'i 'alal 'ibad, bad tuh ba-nya sama, ma tuh mad tabi'i. Ya'tihim ti tuh sama mad tabi'i.
mir rasul su tuh sulnya illa tuh sama nu tuh sama nu dengan ka-nya ya. Yastahziun. Nah, yang tadi yang Pak Opik sampaikan inilah mad tabi'i yang berubah menjadi mad far'i. Yastahziun ini kalau dilanjutkan bacaannya jadi mad tabi'i. Yastahziuna alam yarau. Nah, kalau berhenti illa kanu bihi yastahzi'un. Nah, bisa seperti itu. Lebih dari 2 harakat. Lanjut. Alam yarau kam ahlakna. Nah, tuh sama harus 2 harakat itu mad tabi'i. Hum minal ru tuh annahum ilaihim la yarji'un. La sama mad tabi'i. Wa in kullul lamma ma sama jami tuh ladaina na muhdarun. Sadaqallahul adzim. Nah, itu bisa kita temukan ternyata banyak ya di dalam Al-Qur'an hukum bacaan mad tabi'in. Di sini saja sudah banyak. Oke. Anak-anakku sekalian, sebagai tindak lanjut agar kalian lebih paham tentang mad tabi'i, kalian boleh latihan nih di rumah ya. Nah, latihannya mana? Perhatikan. Latihannya yaitu tuliskan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i pada ayat-ayat di bawah ini, yaitu surat An-Naml ayat 52 sampai 54. Boleh buka Al-Qur'annya ya. Nah, tapi akan Pak Opik tampilkan juga ayatnya di sini ya. Apa ini nih? Bismillahirrahmanirrahim. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Berarti sampai ayat 54 sampai di bawah tuh wa antum tubsirun ya. Silahkan kalian perhatikan Qur'annya, kemudian tulis katanya mana yang panjang, kemudian garisi. Nah, setelah itu foto dan kirim ke Pak Opik sampai jam berapa? Sampai maksimal jam 14 atau jam 2 setelah Jumatan ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah yang dapat Pak Opik sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum pamit, Pak Opik simpulkan bahwa mad tabi'i hurufnya ada 3. Alif setelah fathah, waw setelah dhammah, ya setelah kasroh ya. Kecuali bukan sebelum situ, hukum bacaannya, panjang bacaannya adalah 2 harakat atau 1 alif atau 2 ketukan. Kecuali di akhir ayat. Nah, bisa berubah menjadi mad far'i yang disebut mad arid disukun. Oke. Itulah yang dapat Pak Opik sampaikan. Mohon maaf anak-anakku sekalian atas segala kekurangannya. Pak Opik juga manusia. Mohon maaf sekali. Nah, sebagai penutup kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kalian semua, dan Pak Opik doakan kalian mudah-mudahan menjadi anak-anak atau orang-orang yang fasih membaca Al-Qur'an dan tartil membacanya. Lebih jauhnya mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Qur'an kita bisa lebih barokah dalam hidup dan kehidupan, khususnya bagi diri kita, umumnya bagi semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.